Di video ini spesial banget karena gue ingin mereview investasi saham gue untuk mempersiapkan dana pensiun gue di minggu ke-12. Kira-kira bagaimana perjalanan gue? Nah, buat kalian manfaatnya apa sih dengan mempelajari ini? Manfaatnya adalah kalian bisa lebih tidak takut lagi untuk mulai investasi. Karena gue akan kasih tahu apabila minus dan apabila plus juga. Ya, jadi benar-benar terbuka. Otomatis ini bisa membuat kalian lebih mengerti soal investasi dan tentunya oh ya udah gitu, kalaupun turun kalian tidak takut selama fundamentalnya bagus. Ya, seperti itu manfaatnya. Nah, kira-kira bagaimana perjalanan gue selama 12 minggu ini? Satu lagi spesial karena gue di sini juga akan mengulas balik atau mengevaluasi saham yang gue beli selama 12 minggu ini untuk dana pensiun gue. Kira-kira masih bagus nggak ya? Simak videonya setelah yang satu ini. Jangan lupa ya, tonton sampai habis. Jadi, bagaimana sih progresnya selama 12 minggu ini ya? Nah, ternyata selama 12 minggu ini banyak hal yang terjadi juga. Sebelum itu, harus disclaimer dulu ya guys. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Oke, bagaimana sih progresnya selama 12 minggu ini? Rata-rata ketika gue ulas ya, beberapa minggu kebelakangan, lebih banyak minus yang terjadi. Dan gue tahu nih, bakal nggak banyak orang yang nonton ketika portofolio gue minus. Karena ekspektasi mereka adalah untung, gimana caranya dapat untung. Itu pasti motivasi di kepala mereka. Gue udah tahu gitu loh. Jadi gue udah prediksi ini bakal seperti ini. Tetapi satu hal ya guys, bahwa investasi itu tidak segala-galanya soal untung. Dan gue terbuka kalau misalkan gue lagi minus. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar bahwa hidup itu juga tidak selalu enak-enak doang. Tapi ada juga rasa nggak enaknya juga. Sama seperti investasi. Ada saatnya dia profit, ada saatnya dia floating loss. Nah, floating loss dan floating profit yang buat kalian tidak tahu adalah floating artinya rugi rugi tidak terrealisasi atau keuntungan yang tidak terrealisasi. Tergantung ya. Kalau floating profit artinya keuntungan yang belum terrealisasi. Kalau misalkan floating loss itu berarti adalah rugi yang belum terrealisasi. Jadi yang lo lihat itu belum terrealisasi guys, kecuali lo cairkan dana tersebut. Ya, seperti itu dulu ya. Ya, di sini sejauh ini perkembangan dibandingkan minggu lalu, sekarang minusnya lebih dalam guys. Gila, minusnya lebih dalam banget. Sekarang udah minus 6%-an gitu. Dibandingkan minggu lalu tuh, tentu ini ada penurunan yang lebih signifikan ya. Tetapi apakah di sini membuat gue takut apa enggak? Nanti makanya gue coba ulas lagi atau evaluasi lagi karena ini udah 4 bulanan ya. Jadi gue harus evaluasi juga terhadap saham yang gue pilih apakah memang patut untuk dijalani lagi ataupun tidak ya. Nah, oke. Di situ sih progresnya dibandingkan dengan minggu lalu ya. Nah, sekarang kita coba ulas Sido muncul ini gitu ya, saham yang gue pilih. Nah, kalau kalian punya saham yang berbeda, ya udah kalian coba ulas juga dengan mengikuti metode gue juga nih, gitu ya. Oke, kalau gue biasanya kalau evaluasi lihat di return on equity-nya dulu. Return on equity-nya gimana? Return on equity itu semakin tinggi, semakin bagus ya. Artinya berarti ya hasilnya lebih bagus atau yang diberikan perusahaan ini atas keuntungannya tuh lebih besar gitu kan. Nah, di sini return on equity-nya dia turun dari 9,2 ke atas, sekarang jadi 9,2 guys. Memang itu sesuatu hal yang minus ya di sini ya gitu. Tapi bagi gue kalau walaupun ada pengurangan kayak gini dia masih cukup bagus guys. Nggak sampai yang anjlok-anjlok banget gitu loh return on equity-nya. Menurut gue ini masih cukup bagus. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa lah gitu. Lalu ada yang namanya return on asset. Return on asset tuh jatuhnya kayak gini. Lu misalkan punya usaha nih, lu punya aset berapa? Kalau lu asetnya tidak terlalu banyak, ternyata hasil yang lo dapat itu lebih gede,
berarti return on assetnya itu harusnya lebih besar. Itu sih yang gue tahu ya guys. Nah, di sini return on assetnya memang ada penurunan dibandingkan kuartal 4 sebelumnya. Tapi masih cukup bagus kok menurut gue, dan ini masih positif. Kalau return on assetnya negatif, itu mungkin menjadi kekhawatiran gue. Nah, mungkin kalian coba bisa lihat return on asset kalian seperti apa nih, apakah ada peningkatan atau penurunan dibandingkan kuartal sebelum. Seperti itu. Lalu ada yang namanya PE ratio. Nah, PE ratio ini salah satu faktor penting juga nih biasanya buat sobat investor dalam menilai saham ini bagus atau enggak. Nah, PE ratio ini jatuhnya kayak saham ini mahal apa enggak sih gitu ya. Nah, kalau di sini PE ratio-nya itu udah mulai turun. Artinya dia semakin bagus. Lah, kenapa semakin bagus? Karena PE ratio yang kecil, ya tapi nggak kecil banget, itu artinya sahamnya udah mulai murah gitu. Dan lo bisa ya istilahnya panen lah gitu. Nah, di sini adalah P ratio-nya 21,88. Menurut pendapat gue ini udah cukup bagus ya guys gitu. Ada penurunan dibandingkan sebelumnya. Kalau mungkin buat sebagian orang, oh P ratio udah di atas 15 atau 10 itu udah kemahalan, atau di atas 20 udah kemahalan. Tapi bagi gue ini udah cukup oke kok gitu loh. Kita bandingkan dengan kualitasnya juga. Ya. Dengan maksudnya kualitas dalam arti rasio-rasio lain ya. Lalu ada yang namanya debt to equity ratio. Jadi debt to equity ratio itu gue mau tahu nih, kira-kira apakah utang dari perusahaan ini gede apa enggak sih gitu. Nah, ternyata di sini 37%. Memang kalau kita bandingkan dengan kuartal 4 ada peningkatan yang cukup signifikan ya guys gitu. Sekitar puluhan persen. Tetapi di sini ada faktor lain juga yang mesti kalian lihat, yaitu current ratio. Nah, current ratio itu untuk menentukan apakah si perusahaan ini memiliki current asset yang lebih di atas dibandingkan current liabilities dia. Atau kalau misalkan dia punya utang, dia mampu bayar nggak sih? Nah, itu guys yang benar-benar gue pengen kasih tahu. Di sini current ratio-nya itu adalah 219%. Jadi itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan utangnya guys. Jadi masih cukup aman sih. Gitu. Nah, overall gue ngelihat di sini masih cukup bagus banget gitu kan. Jadi gue tetap untuk lanjutin investasi sini keputusannya. Nah, kebetulan di minggu ini gue juga top up guys. Ya seperti biasa gue top up 1 lot aja. Ya caranya gimana? Ya gue tinggal klik sahamnya aja. Terus habis itu gue beli berapa jumlah lotnya. Gue 1 lot. Habis itu ya udah deh selesai gitu. Apakah open ataukah match? Kalau match ya udah berarti udah oke nih. Seperti itu sih guys perjalanan gue seperti itu. Nah buat sobat investor yang mungkin masih ada pertanyaan atau apapun, kalian bisa nonton di playlist dana pensiun dari awal sampai sekarang. Karena di situ ada edukasi-edukasi yang gue sisipin juga. Supaya kalian bisa belajar juga, ya sama-sama belajar lah. Gue juga belajar, lu juga belajar gitu. Jadi dengan adanya keterbukaan juga, mudah-mudahan ini akan memotivasi kalian lebih untuk mulai berinvestasi. Seperti itu guys. Nah buat sobat investor yang setelah penjelasan ini mau mulai berinvestasi saham di Ajaib, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini ya, di link description box ini. Oke? Nah, buat kalian yang merasa juga informasi ini sangat informatif, kalian bisa share aja nih ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.